Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, masih ada sekitar 15 menit. Nah, ini beberapa tips dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Strategi menumbuhkan rasa cinta. Sering saya ditanya, Pak, cinta itu kan passion, Pak, rasa. Bukan kepatuhan, sekedar kepatuhan, bukan kewajiban-kewajiban, sekedar menjalankan apa yang tertulis, tapi dalam cinta itu terlibat rasa. Nah, kata Syekh Ibnu Qayyim, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah itu ada beberapa strategi yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Ayo teman-teman, membaca Al-Quran sambil direnungi maknanya. Nah, ini kayak tembang yang Tombo Ati itu loh, yang dari Sunan Bonang. Itu kan yang pertama, moco Quran sak maknane. Ini memang penting teman-teman, moco Quran sak maknane ini, membaca Al-Quran dengan maknanya. Jadi kalau kita mungkin jarang, kalau baca Quran mungkin banyak lah kita yang merutinkan, tapi dengan maknanya, ayo coba kita selami pelan-pelan maknanya. Kenapa? Dengan menyadari betapa dalam, betapa luas, betapa dahsyatnya makna-makna Al-Quran yang cocok untuk segala situasi, yang bermanfaat untuk berbagai kondisi. Itu memungkinkan kita untuk jatuh cinta pada Allah yang menurunkannya. Betapa maha kuasa Allah, betapa maha besar Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalimat shadaqallahul azim itu kan ekspresi ketakjuban. Maha benar Allah ternyata dengan segala firman-Nya. Orang itu kan kalau sudah takjub itu kan dekat dengan jatuh cinta. Orang kalau sudah wow, itu kan mudah untuk terbawa ke ranah cinta. Lihat orang cantik sekali, wow, itu kan menjelang cinta. Gagah sekali, wow. Loh, shadaqallahul azim waktu kita ngaji itu kan dalam rangka apa? Betapa Allah maha benar, wow. Nah, itu makanya ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran sambil merenungi maknanya memudahkan kita untuk tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Jadi mungkin teman-teman yang merasa, Pak, saya ini kok masih kewajiban-kewajiban ya Pak, masih belum tumbuh rasa itu, ayo perbanyak ngaji, perbanyak membaca Al-Quran sambil direnungi maknanya. Entah nanti di ayat berapa hatimu tersentuh, entah nanti di makna yang mana hatimu tertambat, akhirnya jatuh cinta sama Allah. Setiap orang mungkin punya momennya sendiri-sendiri, tapi kejarlah itu, jangan diam saja. Jangan menunggu, kan cinta itu anugerah Pak, menunggu dikasih Allah saja. Iya, tapi kita kan berusaha sehingga Allah ridho dan menganugerahkan cinta itu dalam diri kita. Yang kedua, memperbanyak pendekatan kepada Allah. Jadi kalau ini mungkin berlaku seperti pepatahnya orang Jawa, tresno kuwi jalaran saka kulino. Semakin sering bersama, semakin mungkin muncul rasa cinta itu. Maka ayo diperbanyak momen kebersamaannya dengan Allah. Selain yang wajib-wajib, boleh ditambah yang sunnah-sunnah. Jadi meskipun sedang nonton TV, mulutnya boleh sambil baca-baca zikir, atau nyari momen sendiri berdua dengan Allah. Sedang apapun sambil disadari hadirnya Allah. Diperbanyak momen-momen kesadaran dekat dengan Allah. Insya Allah lama-lama hadirnya Allah jadi niscaya.
muncul rasa itu dalam diri kita. Nah, ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, ayo latihan perang-perangan, kecil-kecilan, pelan-pelan, tapi sering. Perang-perangan itu bukan perang melawan siapa-siapa, perang melawan diri kita, ego kita. Jadi misalnya ya, latihan kecil-kecilan itu. Setelah ngaji filsafat ini, saya lebih milih nonton TV, apa sholat sebentar, apa ngaji sebentar, apa apa. Nah, terus kita milih. Saya pilih ngaji sebentar. Ah, itu menang sekarang, kita menang. Ah, ini loh yang disebut latihan pelan-pelan. Perang kecil-kecilan menaklukkan diri kita. Habis sholat subuh, ngaji apa tidur. Nah, terus ngajilah. Nah, itu namanya menang kita perangnya, gitu loh. Ayo kita persering momen seperti ini. Jadi ini pas buka HP, buka situs-situs aneh-aneh atau berita-berita atau Twitter gegeran tidak jelas, apa mending baca buku yang manfaat, nambah ilmu saja. Yang nambah ilmu saja. Loh, ini berarti menang. Kita mengalahkan ego nafsu kita untuk yang negatif-negatif. Ayo dipersering begini. Dalam rangka apa sih? Biar diri kita ini lebih sibuk, lebih penuh dengan kebaikan-kebaikan dengan Allah. Akhirnya apa? Yang kotor-kotor tergusur. Kalau yang kotor-kotor tergusur, jiwa kita jadi jernih. Kalau jiwa kita jernih, lebih dekat kita kepada Allah. Jadi lebih mudah rasa itu muncul, karena selama ini terhijab oleh berbagai hal-hal negatif dari Allah. Nah, ini tips yang ketiga untuk bisa menumbuhkan cinta kepada Allah. Tips yang keempat, kalau ini mudahnya adalah belajar. Jadi mengenali Allah lebih dalam, memahami nama dan sifat-sifatnya. Itu maksudnya apa? Yuk nambah ilmu terus. Jangan bosan-bosan belajar. Kalau pepatahnya kan tak kenal maka tak sayang. Berarti apa? Semakin kenal, semakin sayang. Untuk lebih kenal apa? Ayo kita kenali dengan cara belajar. Belajar apapun. Kan berarti belajar tauhid, Pak, ilmu kalam, Pak. Tidak harus begitu kalau memang tidak mampu. Karena buku-buku tauhid, ilmu kalam mungkin berat. Belajar ilmu apapun jatuhnya bisa nanti sampai pada kekuasaan Allah atau keindahan Allah. Jadi mari kita lebih kenal Allah dengan jalan apapun. Yang kelima, menyaksikan ciptaan, kebaikan, anugerah, dan nikmat-nikmatnya. Jadi mari kita hitung-hitung terus nikmatnya Allah pada kita. Itu memudahkan kita cinta pada Allah. Dan itu tidak sulit. Tidak sulit sama sekali. Banyak sekali. Jadi kita bisa ngaji malam hari ini, kita masih sehat. Mungkin ada saudara-saudara kita yang di rumah sakit, sedang sakit. Mungkin ada yang berjuang macam-macam, kesulitan ini, kesulitan itu. Alhamdulillah, saya dapat nikmat ini, dapat nikmat itu. Ayo kita hitung-hitung terus, kita pedulikan terus berbagai anugerah dan nikmat dari Allah ini. Dan saya yakin pasti jauh lebih besar dibandingkan kesulitan dan ujiannya. Nah, keseriusan kita menghitung nikmat-nikmat ini insya Allah akan membawa kita kepada rasa cinta kepadanya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta adalah latihan menundukkan hati di hadapannya. Menundukkan hati itu semacam kayak kalimat alhamdulillah itu loh. Apapun kebaikan, apapun kemampuan, apapun daya yang sekarang aku miliki, itu hakikatnya
sumbernya dari Dia dan pasti di bawah Dia. Di bawah itu maksudnya levelnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan Allah. Jadi ini dalam rangka apa? Menyadari bahwa kita itu kecil di hadapannya. Berarti kita sangat butuh padanya, sangat tergantung padanya. Ketergantungan kita, kebutuhan kita kepada Allah ini memudahkan kita untuk cinta padanya. Jadi rasa tunduk di hadapannya ini kan penting. Banyak orang yang ibadahnya mantap tapi tidak tunduk. Tidak tunduk itu cirinya apa? Sombong. Merasa bisa, merasa besar, merasa aku yang lebih, merasa selama masih ada akunya, berarti ada aspek ilahiyah yang tersingkir. Seolah-olah aku ini bisa sendiri, seolah-olah aku punya daya sendiri, punya kekuatan sendiri, seolah-olah pikiran itu aku sendiri yang menghadirkan, menciptakan. Kalau masih ada ini, ya kita masih merasa besar di hadapan Allah. Sulit kita akan jatuh cinta pada Allah. Maka latihannya adalah ayo kita tundukkan terus-menerus. Kita sadari kekecilan kita di hadapannya. Kemudian ada rumus lagi untuk menumbuhkan mahabbatullah adalah memperbanyak kholwat. Ayo cari me time, kalau bahasanya orang hari ini ya, waktu untukku saja dan Allah, we time. Jadi kalau bisa kita mengambil momen semakin banyak berdua saja dengan Allah. Allah sebenarnya sudah membuatkan kita sih, paling tidak sholat 5 waktu. Itu kan momen kita bisa asik bersama Allah, berdua. Tapi kadang-kadang kita pun mengabaikannya. Ya marilah kita jalankan lebih serius kebersamaan berdua dengan Allah ini. Nanti insya Allah teman-teman, kalau kita mengakrabi Allah, dekat dengan Allah, mengupayakan untuk dekat terus dengan Allah, ada banyak sekali masalah-masalah kita terselesaikan. Percayalah, entah memang ketemu solusinya atau diri kita yang jadi lebih kuat dan tidak lagi tersakiti, tidak lagi stres karena masalah-masalah itu. Hasil dari kedekatan kita dengan Allah. Nah, ada lagi rumus selanjutnya, yaitu perbanyak interaksi dengan orang-orang yang juga telah mencintainya. Ini kita masuk ke frekuensi mereka. Kalau bahasanya tembangnya Sunan Bonang tadi ya, wong kang soleh kumpulono. Ayo sering kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang memang sudah mencintai Allah, biar ketularan, biar getaran jiwa kita ini masuk ke vibrasi mereka, frekuensinya biar nyambung. Jadi ya frekuensinya orang mencintai Allah, kalau nular ke kita kan akhirnya juga tumbuh rasa cinta kita pada Allah. Maka ayo sering-sering berinteraksi dengan orang yang mencintainya. Nah, yang terakhir, strategi menumbuhkan mahabbatullah itu menghindar dari semua yang berpotensi menjauhkan kita dari Allah atau menghalangi pertemuan kita dengan Allah, menghalangi hati kita dengan Allah. Nah, ini kita pasti sudah tahu kok, apa saja yang Allah tidak berkenan itu pasti akan jadi nambah jarak kita dengan Allah. Apakah itu kata-kata kita, perbuatan kita, bersitan-bersitan hati, atau pikiran-pikiran kita. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang Allah suka, mana yang tidak. Maka ayo kita berusaha menghindari semua yang tadi bisa menjauhkan kita dari Allah. Jadi teman-teman, pertemuan malam hari ini kita akhiri dengan strategi-strategi menumbuhkan mahabbatullah. Kalau yang teori-teori kan sudah kita pelajari 1 bulan ini. Praktis dan praksisnya
Antara lain yang kita sampaikan terakhir ini, strategi-strategi menumbuhkan mahabbatullah. Ayo bareng-bareng kita latihan untuk semakin dekat, semakin akrab, sehingga muncul rasa cinta itu kepada Allah. Percayalah, kalau rasa cinta itu sudah lahir, tidak ada lagi yang berat, tidak ada lagi yang sulit, tidak ada lagi kegelisahan selain hanya tentang dia, selain hanya untuk dia dan karena dia. Di luar itu tidak penting lagi, maka hidup jadi ringan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.